Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Hajami dari kelas 12 Teknik Pengawasan 2. Saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan Teknik Pengawasan 2023 yang dibimbing oleh Guru Hudi Murtioso, SPD, dan tempat TKR saya CV Camar Jaya Perkasa. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Yang pertama, 1. Latar belakang. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja bagi para siswa SMK Negeri 5 Tangerang Selatan, sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dari praktik di lapangan. Siswa diwajibkan menjalani program praktik kerja lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Program PKL memberikan kompetensi pada siswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Yang kedua, tujuan membuat laporan PKL. Praktik kerja lapangan PKL adalah suatu proses belajar mengajar yang merupakan sarana pengenalan lapangan kerja dan informasi bagi peserta didik bekerja sehingga dapat melihat, mengetahui, menerima, dan memahami teknik pengelasan yang ada di lapangan atau dunia kerja. Praktik kerja lapangan dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian agar setiap peserta didik mempunyai bekal atau pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya setelah lulus sekolah, dan untuk menghasilkan tenaga kerja profesional. Karena keahlian profesional seseorang tidak semata-mata diukur oleh penguasaan yang bekerja yang rich. Praktek ini disebut juga PKL, praktik kerja lapangan, yaitu lembaga pendidikan dan lapangan industri atau perusahaan atau instansi tertentu yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program keahlian kejuruan. Dengan demikian, kedua belah pihak terlihat dan bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan program. Yang ketiga, sejarah proses perusahaan. Sejarah proses perusahaan CV Camar Jaya Perkasa ini merupakan salah satu usaha yang berupaya kami buat untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama yang sangat mementingkan jasa. Untuk usaha ini merupakan suatu bentuk usaha dalam jasa bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa las, besi, dan baja. Namun berbekal keahlian teknik dan jaringan yang selama ini kami bangun di workshop teknik, kami bertekad menjalankan dan membuat bengkel milik sendiri. Kami memikirkan urusan usaha mulai dari modal, cari orderan, mengestimasi nilai proyek dan keuntungannya, dan lain-lain. Usaha las ini kedepannya tampaknya cerah. Hal ini terlihat dengan tren meningkatnya jumlah orang-orang kelas menengah yang membangun rumah dengan model modern, di mana unsur logam seperti pagar, tralis besi, stainless steel kerap digunakan. Adapun jenis barang yang akan diproduksi meliputi pagar, tralis, kanopi, rolling door, folding gate, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Dan 4. Struktur organisasi yang dipimpin direktur oleh Bapak Edi Setiadi, sekretaris dipimpin Ibu Yunika, engineering manager dipegang oleh Ali Rahmat, accounting dipegang oleh Anissa, engineering dipegang oleh Ibu, mekanikal dipegang oleh Bapak Mami Triadi, elektrikal dipegang oleh Bapak Rois. Dan masuk ke kegiatan awal. Dokumentasi foto yang pertama adalah menghaluskan selesai pengelasan bagian bengkel mobil. Dokumentasi yang kedua, hasil awal selesai mengerjakan pembuatan bengkel mobil. Foto yang ketiga, sedang mendempul bagian yang sudah dilas. Kegiatan inti dokumen yang pertama, mendapatkan lemburan ke kota Serang untuk mengantarkan tangga untuk musola. Foto dokumentasi yang kedua, sedang mengamplas pendempulan dan pengecetan tralis tangga. Foto dokumentasi yang ketiga, mendapatkan perintah untuk membantu pemasangan pagar rumah. Masuk ke penutupan dan saran dari saya. Terdapat beberapa saran yang saya tunjukkan kepada siswa PKL lainnya. Bagi siswa maupun siswi yang melakukan kegiatan PKL ini, ada baiknya untuk terus menjaga nama baik sekolah.
Terus saat berada di tempat pelaksanaan kegiatan praktek kerja tersebut sesuai dengan peraturan perusahaan. Sementara itu, saran untuk sekolah adalah sebaiknya siswa maupun siswi yang akan diterjunkan ke sebuah perusahaan dengan keperluan PKL diberikan pengenalan terlebih dahulu tentang pekerjaan yang akan dilakukan terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka akan lebih siap secara fisik dan juga mentalnya. Dan sedikit kesimpulan dari saya, setelah melaksanakan kegiatan PKL di PT atau CV tersebut, kini saya dapat mengambil beberapa kesimpulan. Apabila saat berada di sekolah, seorang siswa diajarkan mengenai teori, maka teori tersebut dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan kegiatan secara langsung praktek. Ini memasuki laporan nilai PKL yang sudah diberi nilai oleh Kepala CV dari Bapak Edi Setiadi. Bisa dilihat secara dan kini saya mengucapkan terima kasih untuk praktek kerja lapangan industri yang dilaksanakan di CV Camar Jaya Perkasa pada tanggal 2 Januari sampai dengan 2 April 2023 dapat terlaksanakan dengan baik berkat bantuan dari semua pihak yang bersangkutan, terutama pihak CV Camar Jaya Perkasa. Sebagai tempat pelaksanaan PKL, tanpa bantuan dari pembimbing yang telah diberikan dari awal hingga akhir, tentunya penyusunan laporan ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Dua, Bapak Edi Setiadi selaku Direktur CV Camar Jaya Perkasa. Yang ketiga, Bapak Ali Rahmat selaku Engineering Manager. Yang keempat, Bapak Mamit Riyadi selaku mekanikal yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya. 5. Ibu Yunika selaku sekretaris dan seluruh staf CV Camar Jaya Perkasa yang tidak bosan memberi saran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Yang keenam, Bapak Rohani Yusuf SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Yang ketujuh, Bapak Agus MAT SPD selaku Kaprok Jurusan Teknik Pemasan SMK 5 Negeri Kota Tangerang Selatan. Yang terakhir, Bapak Rudi Murtioso SPD selaku guru pembimbing saya. Sekian hasil presentasi laporan PKL saya. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.